Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan epistemologi dan filsafat ilmu. Pertama sekali, kita ingin tegaskan bahwa epistemologi bukan filsafat ilmu, juga bukan bagian dari filsafat ilmu. Filsafat ilmu dan epistemologi adalah dua disiplin ilmu yang berbeda dan tentu juga memiliki persamaan-persamaan. Apa perbedaan dan persamaan antara epistemologi dan filsafat ilmu? Ini yang akan kita jelaskan. Epistemologi sebagaimana yang diketahui merupakan ilmu yang mengkaji ilmu. Ilmu yang mengkaji ilmu namun dari dimensi esensi ilmu. Epistemologi adalah ilmu yang mengkaji esensi pengetahuan secara rasional. Apa saja tema-temanya? Silahkan simak di video-video sebelumnya. Sementara itu, filsafat ilmu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah gambaran umum disiplin ilmu. Jadi sebelum kita masuk ke tema logika misalnya, ada sekumpulan tema-tema awal sebagai pengantar sebelum masuk ke tema inti logika. Nah, tema-tema awal itu merupakan gambaran umum logika atau bisa disebut juga dengan filsafat logika. Jadi filsafat logika adalah gambaran umum logika yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan logika. Bukan tema logika, tapi hal-hal yang berkaitan dengan logika. Semisal apa itu logika, objek logika apa, metodenya bagaimana, dan juga tujuan logika apa. Semua itu adalah gambaran umum logika. Dan tentu gambaran umum logika bukan logika. Mengkaji gambaran umum logika artinya kita belum mengkaji tema logika. Gambaran umum logika disebut dengan filsafat logika. Epistemologi juga seperti itu. Ada filsafat epistemologi, yaitu gambaran umum epistemologi. Juga ada filsafatnya filsafat, yaitu gambaran umum tentang filsafat. Sekumpulan tema-tema awal yang memberikan kepada kita pengetahuan global tentang tema yang akan dikaji. Itu disebut dengan gambaran umum atau filsafat ilmu. Makna kedua dari filsafat ilmu adalah, dan makna ini yang merupakan tema pembahasan kita, yaitu ilmu yang mengkaji tentang eksistensi pengetahuan secara rasional. Jadi makna kedua dari filsafat ilmu adalah ilmu yang mengkaji pengetahuan bukan dari sisi esensinya, melainkan dari dimensi eksistensinya secara rasional. Jadi kita kembali lagi, epistemologi adalah ilmu yang mengkaji tentang pengetahuan. Filsafat ilmu juga merupakan ilmu yang mengkaji tentang pengetahuan. Dan keduanya merupakan ilmu rasional. Bedanya, epistemologi melihat pengetahuan dari sisi esensi, sementara filsafat ilmu mengkaji pengetahuan dari sisi eksistensi pengetahuan. Kita akan merinci perbedaan-perbedaan antara epistemologi dan filsafat ilmu dalam makna yang kedua ini, yaitu sebagai disiplin ilmu yang mengkaji eksistensi pengetahuan. Pertama, kita lihat dari sisi objek. Filsafat ilmu, objek kajiannya adalah wujud ilmu secara mutlak. Baik wujud ilmu yang ada di sumber ilmu yang terpisah dari manusia, maupun wujud ilmu yang hadir dan menyatu dengan manusia. Namun, ilmu yang hadir pada manusia tersebut dikaji dalam filsafat ilmu dari tataran ontologis, dari sisi wujudnya. Jadi objek ilmu dalam filsafat ilmu adalah wujud ilmu secara mutlak. Beda halnya dengan objek ilmu dalam epistemologi. Objek ilmu dalam epistemologi adalah wujud ilmu yang hadir dalam diri manusia, yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Itu dikaji secara epistemologis, bukan secara ontologis. Misalnya akan dilihat dari mana alat dan sumbernya, serta bagaimana cara mengetahui bahwa pengetahuan yang dimiliki ini benar atau tidak.
Itu epistemologi. Oleh karena itu kita pahami bahwa objek kajian epistemologi tidak akan ada kecuali terlebih dahulu terdapat manusia yang memiliki pengetahuan. Jadi ada manusia, ada pengetahuannya, lalu pengetahuannya itu dijadikan sebagai objek kajian. Ini yang disebut dengan epistemologi, yaitu ilmu tingkat kedua, ilmu yang objeknya bersandar pada eksistensi manusia. Bila tak ada manusia, maka tak ada objeknya. Itu epistemologi. Perbedaan yang kedua dari sisi posibilitas pengetahuan. Tema posibilitas pengetahuan dalam filsafat ilmu adalah tema tentang apakah wujud ilmu itu mungkin ataukah mustahil ataukah niscaya. Apakah ilmu memiliki eksistensi? Jika iya, eksistensinya mungkin atau wajib, atau justru mustahil ada. Apakah pengetahuan memiliki misdak? Ini yang dibahas dalam tema posibilitas pengetahuan dalam filsafat ilmu. Beda halnya dengan tema yang sama dalam epistemologi, tema posibilitas ilmu dalam epistemologi yang mengkaji apakah pengetahuan yang objektif itu bisa dimiliki atau tidak. Jadi bicara tentang nilai ilmu, yakni apakah realitas bisa diketahui sebagaimana realitas, ataukah pengetahuan kita tentang realitas hanyalah subjektivitas manusia, di mana realitas begitu tersembunyi dan kita tidak bisa menyentuhnya dengan nalar kita, dengan pengetahuan kita. Itu yang dikaji dalam tema posibilitas pengetahuan dalam epistemologi berkaitan dengan nilai ilmu. Perbedaan yang ketiga, wujud ilmu. Dalam filsafat ilmu, wujud ilmu memiliki dua sifat, ada abadi dan ada yang tidak abadi. Jadi ada ilmu yang abadi, juga ada ilmu yang tidak abadi, akan meniada. Abadi dan tidak abadinya pengetahuan mengikuti si empunya ilmu. Jika wujud yang memiliki ilmu adalah wujud wajib, maka ilmunya juga wajib akan abadi. Namun jika yang memiliki pengetahuan tersebut adalah wujud mungkin, maka ilmunya juga mungkin bisa meniada. Itulah kenapa seringkali kita mengalami kehilangan pengetahuan dan kita mengalami kejahilan tentunya disebabkan meniadanya pengetahuan yang kita miliki sebelumnya. Karena memang ilmu kita adalah ilmu mungkin, artinya bisa meniada dari kita. Beda halnya dengan Tuhan yang tidak bisa diasumsikan hilangnya pengetahuan Tuhan. Tiba-tiba misalnya Tuhannya lupa atau Tuhannya tidak tahu, sehingga tidak ada dimensi kejahilan yang ada pada Tuhan. Maka kita sebut dia sebagai yang maha mengetahui. Ilmunya ilmu wajib, yang tidak akan meniada, tidak akan sirna darinya. Sementara di epistemologi, perbincangan bukan tentang wujud ilmu yang abadi atau tidak abadi. Perbincangan ada di seputar nilai ilmu. Dan nilai ilmu di epistemologi adalah abadi. Jadi pengetahuan, baik pengetahuan wajib maupun pengetahuan yang mungkin, nilainya adalah abadi. Yakni apa? Yakni pengetahuan yang objektif, yang benar, akan benar selamanya, tidak akan berubah menjadi kesalahan. Walaupun misalnya diri kita telah meniada dan pengetahuan kita juga meniada, tapi nilainya, yakni objektivitasnya, kebenarannya itu akan tetap abadi. Itu yang akan tinggal dan akan tersisa dari meniadanya kita. Jadi yang tersisa dari kita ketika meniada adalah pengetahuan kita, nilai pengetahuan kita. Aneh memang, sebab walaupun kita dan pengetahuan kita telah meniada, tapi nilainya akan tetap. Jadi pengetahuan kita yang benar akan benar selamanya, tidak akan berubah menjadi kesalahan. Dan kesalahan juga akan benar, juga akan salah selamanya, tidak akan berubah menjadi kebenaran. Jadi pengetahuan yang benar akan benar selamanya, pengetahuan yang salah juga akan salah selamanya. Kebenaran tidak akan bisa diubah menjadi kesalahan, sebagaimana kesalahan tidak akan bisa diubah menjadi kebenaran.
yang dilakukan para sofis itu hanyalah mempermak pengetahuan yang benar sehingga tampak seolah sebagai pengetahuan yang salah. Mereka hanya menghiasi sesuatu yang salah hingga terlihat seolah sebagai hal yang benar. Itu yang dilakukan oleh kaum sofis. Kaum sofis tidak mengubah pengetahuan yang benar menjadi yang salah dan pengetahuan yang salah menjadi yang benar. Mereka hanya menghias, memberikan kemasan-kemasan yang tidak sesuai dengan realitasnya. Sehingga itu bisa menyebabkan kesalahan penilaian, kesalahan berpikir oleh lawan bicaranya. Itu yang perbedaan yang ketiga. Jadi dalam filsafat ilmu, wujud ilmu ada yang abadi, ada yang tidak abadi. Sementara dalam epistemologi, nilai ilmu itu abadi. Kita pindah ke perbedaan yang keempat, yaitu efek pengetahuan. Apa efek eksistensial ilmu dalam filsafat ilmu? Dan apa efek esensial ilmu? Pengetahuan yang hadir pada diri kita dari sisi ontologis, eksistensial, apa efeknya? Dan dari sisi epistemologis, esensial, apa efeknya? Ini yang akan kita bahas. Dari sisi filsafat ilmu, efek eksistensial ilmu adalah meluaskan jiwa. Jadi ketika pengetahuan hadir dalam diri kita, itu ada perubahan kondisi yang terjadi pada diri kita. Kita mengalami ada sesuatu yang hadir, tapi yang hadir tersebut tidak seperti hadirnya gula pada kopi. Yang hadir tersebut adalah sesuatu yang bersifat non-materi, hadir pada jiwa kita yang juga non-materi. Sehingga kita mengalami perbedaan eksistensial sebelum mengetahui dan setelah mengetahui. Ada sesuatu yang bertambah yang hadir pada diri kita. Dan yang hadir tersebut adalah pengetahuan. Sehingga semakin banyak hal yang diketahui, maka semakin meluas eksistensi jiwa kita. Oleh karena itu, wujud yang maha mengetahui yang tidak memiliki satupun dimensi kejahilan adalah wujud yang eksistensinya itu luas. Itu yang disebut dengan meliputi. Sehingga wujudnya meliputi segala sesuatu karena keluasan pengetahuannya. Jadi pengetahuan meluaskan eksistensi diri. Semakin banyak yang diketahui, semakin luas eksistensi jiwa. Dan semakin sedikit yang diketahui, semakin sempit pula eksistensi jiwa. Sementara itu, dari sisi esensi, pengetahuan yang hadir dalam diri kita itu akan mengubah jiwa kita menjadi cermin yang menampilkan realitas. Kita tahu dalam epistemologi, pengetahuan tidak dilihat sebagai sebuah wujud, tapi sebagai sebuah hal yang menampilkan hal yang lain. Maka semakin banyak yang diketahui dari sisi esensi, maka semakin banyak realitas, semakin banyak hal yang terpancar dari dalam diri kita. Kombinasi keduanya antara eksistensial dan esensial ilmu adalah semakin banyak hal yang diketahui, maka semakin luas eksistensi jiwa kita dan semakin banyak realitas yang terpancar dari dalam diri kita. Kita akan menganalogikannya dengan sebuah cermin. Analogi cermin. Jadi ada dua jenis pandangan. Pertama pandangan ontologis, ma fihi yanzur, atau melihat ke cermin. Yang kedua adalah pandangan epistemologis, ma bihi yanzur, melihat dengan cermin. Tentu berbeda. Melihat ke cermin dengan melihat dengan cermin. Ada kalanya kita melihat cermin dan yang kita fokusi adalah cermin itu sendiri sebagai sebuah wujud. Kita memperhatikan misalnya bingkainya, cerminnya, ukurannya, dan semua hal yang menghiasi cermin tersebut itu kita amati. Kita tidak mengamati bagaimana kualitas cermin itu menampilkan diri kita. Kita hanya fokus pada bingkainya, warnanya, ukurannya, dan sebagainya. Mungkin juga harganya. Itu disebut dengan pandangan ontologis, melihat ke cermin. Sementara itu yang kedua adalah kita tidak melihat
cermin itu, kita tidak fokus pada cerminnya. Kita melihat cermin, tapi seolah-olah kita tidak melihat cermin itu. Karena kita melihat sesuatu yang dipantulkan oleh cermin itu. Kita melihat kualitas cermin itu dalam memantulkan wajah kita, dalam menampilkan wajah kita misalnya. Apakah cermin itu mengubah wajah kita yang tadinya jelek, tiba-tiba menjadi cantik ataukah gagah, sehingga kita pun kaget. Ini yang dalam cermin ini saya atau bukan saya? Ini disebut dengan pandangan epistemologis. Kita menjadikan cermin itu sebagai alat untuk melihat yang lain. Itu sama halnya dengan spion. Ketika kita melihat spion, kita tidak fokus pada spionnya, tapi kita fokus pada kendaraan yang ada di belakang kita yang terpantul dari dalam spion itu. Tapi kalau kita ingin beli spion, kita lihat ukurannya, modelnya, dan semacamnya. Jadi yang satu pandangan epistemologis, yang lainnya adalah pandangan ontologis. Semua hal sebenarnya bisa kita lihat dengan pandangan ontologis, epistemologis semacam ini. Jika kita bertemu seseorang, Anda melihat apa dari orang itu? Anda melihat orang tersebut sebagai objek atau sebagai alat untuk melihat objek yang lain. Ketika melihat wajahnya, apakah kita melihat wajahnya ataukah wajah lain yang terpancar dari wajahnya? Apa yang kita lihat? Apa yang Anda lihat ketika menatap seseorang? Apakah ukurannya, gendernya, usianya, bentuknya? Ataukah realitas lain, wujud lain yang terpancar dari dalam dirinya? Apa yang membuat kita terpesona padanya? Apakah wujudnya ataukah wujud lain yang terpancar dari dalam dirinya? Itu adalah pandangan ontologis dan juga epistemologis. Segala sesuatu merupakan wujud sekaligus cermin. Oleh karena itu, selain melihat wujud sesuatu, kita juga mesti melihat wujud lain yang tercermin dari sesuatu itu. Dan dengan memahami ini tentu kita harus berusaha untuk menjadi cermin-cermin Tuhan dengan cara menyerap asma dan sifat-sifat Tuhan. Sehingga ketika orang melihat kita, mereka akan berkata, "Aku melihat Tuhan dalam dirimu." Suatu ketika Majnun berkata pada Laila, "Aku mencintaimu." Tetapi apa kata Laila? Laila berkata, "Aku hanyalah cermin yang memantulkan keindahan kekasih. Cintai dan carilah dia dengan mediasi cermin wujudku. Seperti indah lukisan yang memantulkan keindahan pelukis, aku hanyalah satu di antara beribu lukisannya yang memantulkan secerca keindahannya. Jangan kau kagumi lukisan lantas mengabaikan pelukis." Coba kita lihat. Jadi bagaimana Laila mengajarkan Majnun untuk melihat dirinya bukan sebagai dirinya, tapi sebagai cermin yang menghantarkan Majnun, yang menghantarkan, yang menatapnya pada penciptanya. Jadi orang lain itu mesti dijadikan sebagai Google Maps yang mengarahkan kita pada yang lain. Kemudian Laila melanjutkan dengan sebaik puisi. Dialah pelukis semesta yang melukis tanpa kanvas dan tinta. Dialah yang melukis dengan satu kata, kun fayakun, terbentanglah indah semesta. Jadi jika kita berdecak kagum pada indah semesta, maka ketahuilah bahwa para filosof lebih kagum lagi pada pelukis semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.